Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa. Hari ini kita kembali belajar bersama pada mata kuliah Mekanika Fluida. Dan hari ini kita sudah sampai ke pertemuan yang ke-13 yang akan membahas tentang pompa atau pump. Capaian pembelajaran pada materi hari ini, yang pertama adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi, klasifikasi, dan jenis pompa. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan menerapkan sistem pompa, khususnya pada bidang otomotif atau dalam sistem aliran fluida. Dan yang ketiga adalah mahasiswa memahami karakteristik dan efisiensi pompa, baik itu NPSH maupun kavitasi. Nah, sebelum saya sampaikan materi lebih lanjut, saya berharap agar mahasiswa untuk dapat mencapai ketercapaian seperti yang diharapkan, seperti dalam slide sebelumnya, saya berharap agar mahasiswa membaca buku Ajar Pompa. Dan yang kedua adalah mahasiswa berlatih soal-soal tentang pompa. Kedua materi ini akan saya sampaikan, saya kirimkan kepada Anda. Oke, Anda sanggup? Baik. Para mahasiswa, kalau kita bicara tentang pompa, ada dua jenis pompa dalam saat ini. Jenis yang pertama adalah jenis positive displacement pump atau pompa perpindahan positif kalau ada diartikan seperti itu. Dan yang kedua adalah pompa dynamic atau pompa tekanan dinamik. Salah satu pompa dynamic pump itu adalah pompa sentrifugal. Salah satu pompa sentrifugal itu adalah pompa yang biasanya digunakan pada kehidupan di rumah tangga. Di rumah itu adalah jenis pompa sentrifugal. Kemudian salah satu jenis pompa perpindahan positif atau positive displacement pump adalah pompa torak, pompa diafragma. Nah, pompa diafragma ini biasanya digunakan untuk sistem bahan bakar pada mobil, diafragma pompa. Nah, ini adalah gambar beberapa jenis pompa. Yang pertama adalah sugar rod, itu biasanya diimplementasi di pengeboran minyak. Kemudian yang kedua adalah pompa reciprocating, itu adalah jenis pompa torak. Itu ada sih yang digunakan di rumah tangga, itu seperti kompresor memakai torak. Untuk menggerakkan torak itu biasanya digunakan listrik atau mesin diesel misalnya atau bensin. Kemudian yang ketiga adalah pompa sentrifugal. Yang tadi saya sampaikan, pompa jenis sentrifugal itu biasanya digunakan untuk keperluan rumah tangga. Di rumah-rumah, di kantor itu memakai jenis pompa sentrifugal. Kemudian jenis yang keempat adalah pompa rotari atau rotary pump. Implementasi ini biasanya pompa rotari ini untuk sistem pendingin pada mobil, itu rotari. Nah, Anda perhatikan ini adalah penggunaan pompa atau water pump pada otomotif. Sama saja ya, saya menyebutnya water pump atau pump. Ini pada mobil, ini pada mesin diesel, betul. Sistem pompanya menempel pada mesin itu, menempel di samping gitu ya, yang saya lingkari. Ini pompanya seperti ini. Anda lihat ya, yang ada. Nah, ini pompa.
memiliki pompa atau water pump pada otomotif. Biasanya jenisnya adalah rotary. Nah, ini adalah jenis pompa yang terdapat pada motor. Tidak semua sepeda motor itu menggunakan pompa untuk pendinginan. Hanya motor-motor tertentu yang menggunakan sistem pompa dalam pendinginan. Salah satunya adalah mesin Kawasaki. Ini pompa. Ini pompa yang menempel. Pompa jenisnya adalah rotary. Nah, tadi saya mengatakan sistem pendingin pada mobil, pada otomotif cooling system itu menggunakan water pump. Ini gambarnya, water pump. Nah, ada perputaran, dan perputaran itu dihubungkan dengan puli. Nah, puli itu berputar seirama dengan putaran mesin atau diputarkan oleh mesin, sehingga pompa atau water pump pada sistem itu ikut berputar. Nah, pompa pada pendinginan itu menyedot air yang ada di dalam selang-selang itu yang kemudian diarahkan kepada radiator, dan radiator kemudian dihisap lagi dalam sistem pemompaan itu, dan terus menerus, dan itu terjadi pada engine untuk mendinginkan engine pada mobil ya. Para mahasiswa, ini adalah jenis lain dari pompa yang diimplementasi pada sistem bahan bakar pada mobil. Anda lihat di situ mobil sedan ya. Mobil sedan itu bensinnya di belakang, sementara engine itu di depan. Nah, ini adalah di sini nempel pada engine itu ada water pump. Oh, di sini ya, pump. Nah, di pump nempel di belakang ya. Nah, ini fungsinya adalah menggerakkan bahan bakar itu ke engine agar sampai ke tujuan. Ini pada mobil bensin. Kemudian yang gambar yang ini itu adalah jenis pompa pada engine diesel. Ini nempel pada sistem engine. Ini adalah biasanya jenis, kalau bahan bakar itu jenis dia fragma. Para mahasiswa, sekarang kita menuju ke pemilihan pompa. Dalam pemilihan pompa itu biasanya ukuran diameter pipa hisap dan ukuran pipa outlet atau buang itu menjadi ukuran utama pada pemilihan dan jenis pompa. Nah, pompa itu yang dipilih akan memberikan kapasitas dan head pada titik efisiensi. Nah, kapasitas itu hubungannya dengan debit atau kecepatan aliran dan juga debit yang dihasilkan oleh pompa itu. Sementara head itu adalah tinggi tekan. Artinya dari hisap ke buang totalnya berapa meter yang dialirkan, itu yang disebut dengan head. Nah, ini adalah karakteristik pompa. Ada beberapa hal yang diperhatikan dalam pemilihan pompa. Yang pertama adalah tentu efisien atau efisiensi. Nah, efisiensi ini menjadi ukuran antara kebutuhan dan ketersediaan, atau biasa disebut dengan NPSA. Nanti Anda bisa baca dalam buku ajar pompa ya. Kemudian yang menjadi tolak ukur yang kedua adalah capacity pump dalam satuan feet pangkat 3 per sekon atau meter pangkat 3 per sekon atau liter per detik. Di samping itu, para mahasiswa, ada hal pula yang diperhatikan dalam karakteristik pompa adalah power input. Nah, power input itu biasanya orang menyebutnya berapa HP, ya, berapa tenaga yang dihasilkan.
Dari ketiga itulah efisiensi, pump capacity, dan power input yang menjadi karakteristik pompa, yang menjadi ukuran apakah pompa itu sesuai dengan kebutuhan atau tidak. Kebutuhan apa saja ya. Nah, tadi saya mengatakan head yang dihasilkan pompa atau biasa disebut dengan tinggi tekan. Lah, head itu ada beberapa jenis ya. Ada head statik, kemudian head kecepatan, dan head total, dan itu semuanya sangat mempengaruhi karakteristik dari pompa. Dan juga power motor juga sangat mempengaruhi dari efisiensi pompa. Para mahasiswa, ini adalah satu karakteristik juga atau parameter tepatnya, parameter yang sangat diperhatikan dalam pemilihan pompa, yaitu kecepatan spesifik atau specific speed. Specific speed itu didasarkan pada beberapa hal. Yang pertama adalah head yang terjadi, laju aluran pompa, dan kecepatan putaran atau berapa RPM. Nah, rumus dari specific speed dapat dirumuskan seperti dalam slide ini ya. Ada dua rumus, sebenarnya sama, tapi ini bentuknya. Yang ini itu dalam satuan England. Ini buktinya feet itu adalah satuan England. Dan kecepatan spesifik yang kedua itu dalam satuan internasional atau SI atau MKS, saya menyebutnya begitu. Ini buktinya dalam satuan headnya dalam satuan meter, berbeda. Head dalam satuan feet itu untuk England, head untuk SI atau MKS dalam satuan meter, gitu ya. Dan sama sini. Para mahasiswa, dari kecepatan spesifik atau speed spesifik ini kemudian akan mengelompokkan jenis aliran dari pompa. Yang pertama adalah flow radial, itu apabila kecepatan spesifiknya itu dalam angka 500 sampai 5000 speed spesifik. Ini ya. Yang kedua adalah axial flow pump, apabila kecepatan spesifiknya itu dari 10.000 sampai 15.000. Dan yang ketiga adalah mixed flow pump, apabila kecepatan spesifik atau spesifiknya kecepatannya adalah 3.500 sampai 10.000. Lah, dari spesifik ini, kecepatan spesifik ini pada akhirnya akan diketahui efisiensi pompa. Jadi efisiensi pompa nanti bisa dilihat dari seberapa besar kecepatan spesifik. Dari slide sebelumnya, slide ini ya, kita mengetahui kecepatan spesifik atau specific speed ini dipengaruhi oleh N, Q, dan H. H tadi adalah head atau tinggi tekan dari pompa. Semakin tinggi headnya, tinggi tekannya semakin tinggi, maka NS-nya semakin kecil. Kebalikan kan? Jadi kalau pompa itu semakin panjang untuk mengalirkan dari permukaan fluida, itu kecepatannya semakin kurang. Atau bahasa gampang yang kita paham, semprotannya tidak begitu kuat. Kalau hanya besar, hanya itu adalah head tekan yang ada di dalam pompa. Apalagi jarak antara sumber fluida dengan pompanya itu jauh, pasti NS-nya pun juga kecil karena hanya besar kan, atau tinggi. Nah, ini satu contoh para mahasiswa dari yang saya sampaikan. NS atau kecepatan spesifik atau laju kecepatan spesifik. NS tidak ada masalah ya. Jadi semakin tinggi hanya, maka NS-nya semakin kecil.
Nah, selanjutnya para mahasiswa, saya akan mengatakan tentang rongga aliran atau rongga aliran. Jadi banyak ukuran yang dapat mengakibatkan turunnya efisiensi. Salah satunya adalah semakin banyak rongga aliran dalam satu pipa atau dalam satu selang, katakanlah, itu semakin jelek. Satu, tidak bagus. Semakin banyak hambatan-hambatan aliran, hambatan-hambatan itu bisa penyempitan, bisa elbow atau belokan-belokan semakin banyak, itu semakin tidak bagus juga. Kenapa? Karena akan menghasilkan rongga-rongga aliran. Ini rongga-rongga, ini bulat-bulat yang ini rongga-rongga, ini penyempitan. Jadi airnya itu mengalir. Di sini ada rongga, tidak terisi oleh air, karena airnya kan ini ya. Ini pada pompa yang rotari. Ini pada pompa sentrifugal. Ini namanya impeller. Ya. Impeller itu kayak kipas gitu ya. Jadi di sela-sela itu ada rongga-rongga aliran atau rongga-rongga air. Jadi artinya rongga kan tidak terisi air. Nah, inilah yang disebut dengan kavitasi. Dan kavitasi itu tidak bagus karena akan menghasilkan water hammer atau pukulan air. Dan ini akan dapat mematahkan kalau centrifugal pump akan mematahkan impeller yang ada di sini. Cepat patah, cepat aus. Misalnya ini pada aliran selanjutnya akan semakin tidak bagus. Artinya memang potensi kavitasi itu akan menghasilkan ketidakefisienan yang pertama, yang kedua semakin tidak atau merusak, sifatnya merusak, destruktif ya. Nah, ini adalah gambar sketsa tentang desain dari perencanaan dalam pemilihan pompa. Dalam gambar ini adalah reservoir. Reservoir itu bak air. Kalau misalnya kita bicara tentang sistem bakar, berarti adalah bak bahan bakar, tempatnya fluida itu. Dan ini adalah pompa. Yang tadi saya maksudkan idealnya itu dari sumber fluida sampai ke pompa itu semakin dekat itu semakin bagus karena akan mengurangi kavitasi. Satu, NS-nya berarti semakin tinggi, sebabnya head-nya dari B ke A ini semakin pendek. Kalau head itu semakin besar, maka NS-nya kecil kan? Kalau head-nya kecil, maka NS-nya besar. Untuk menghasilkan semprotan katakanlah yang besar, maka sumber air itu didekatkan dengan pompa. Ya. Nah, ini adalah perhitungan kavitasi. Slide sebelumnya kita bicara tentang S atau kecepatan spesifik. Ini membuktikan para mahasiswa ini adalah koefisien kavitasi. Ini adalah kecepatan spesifik yang disimbolkan dalam NS, atau ini adalah S gitu ya. Nah, semakin tinggi NS-nya, S-nya semakin besar. Kalau semakin besar, maka koefisien kavitasinya semakin besar. Jadi kalau misalnya pompa, dalam satu pompa, berapa NS-nya, kemudian S-nya itu berapa, di sini ini ya, nah di sini, maka koefisien kavitasinya, angka kavitasinya itu berapa, itu dengan sendirinya akan diketahui. Artinya tidak perlu menghitung. Oke. Nah, ini adalah yang tadi saya maksudkan, cavitation atau kavitasi.
itu dari indikator bunyi itu dia bunyi, akan menghasilkan bunyi yang tidak kita inginkan. Kemudian juga menghasilkan getaran. Nah, getaran itu kan merusak. Artinya pompa itu akan tidak semakin kokoh. Dan yang jelas kavitasi itu adalah menurunkan efisiensi. It's okay. Nah, faktor penting dalam operasi pompa adalah menghindari kavitasi. Caranya apa? Bagaimana? Caranya dalam kita mendesain kebutuhan pompa untuk keperluan apapun, untuk mesin, untuk rumah tangga, untuk kantor dan sebagainya, maka memperhatikan yang namanya ini, diagram. Berapa NS-nya dan berapa S-nya. Dan kavitasinya semakin dipilih semakin kecil, gitu ya. Nah, kemudian para mahasiswa yang menjadi hal lain yang diperhatikan dalam pemilihan pompa atau pump itu yang disebut dengan net positive suction head atau biasa NPSH. Nah, NPSH itu ada dua macam, yaitu NPSH minimum dan NPSH maksimum, artinya yang dibutuhkan dan yang tersedia. Ada dua jenis ya, NPSH yang dibutuhkan dan NPSH yang tersedia. Dalam buku seperti itu, dan dalam buku yang lain mengatakan NPSH maksimum dan NPSH minimum. Nah, begitu. Ini rumusnya. Anda lihat NPSH sama dengan V kuadrat per 2B. Ini adalah energi kinetik kan? Artinya dari aspek kecepatan. Dan ini adalah energi potensial. Ya. Dalam bentuk lain, NPSH yang dihubungkan dengan hukum Bernoulli dapat dituliskan seperti ini. Keterangannya ini, PA itu adalah head tekanan yang digunakan untuk permukaan cairan. Satuannya adalah feet atau meter. Z itu perbedaan ketinggian antara garis pusat pompa dengan permukaan air, dengan reservoir, dengan bak bensin atau bak air ya. Kemudian HL adalah total head loss. Loss kemarin kita bicara kerugian aliran. Nah, ini buku ini yang saya ambil ini, dia mengatakan salah satunya, dia mengatakan NPSH minimal atau minimum. Nah, jika NPSH itu berkurang, maka kavitasi dianggap mempunyai pengaruh yang mengganggu pada suatu diri tertentu. Kemampuan pompa akan memuaskan dalam operasi tentu. Itu artinya dapat mencapai yang diharapkan atau memuaskan jika angka minimal itu terlampaui atau NPSH minimalnya itu terlampaui. Artinya kalau NPS-nya minimal itu tidak terlampaui, maka efisiennya tidak bisa maksimal. Pompa itu tidak bagus untuk digunakan. Nah, ini adalah efisiensi pompa. Dalam slide sebelumnya tadi, kita mengkelompokkan flow aliran menjadi 3 ya, yaitu radial, mixed, dan axial flow. Dari 3 aliran itu pada akhirnya apabila NS-nya itu sudah diketahui, maka dengan sendirinya, ini NS ya di bawah ini, maka dengan sendirinya efisiensi pompa berapa persen itu sudah diketahui atau gampang diketahui. Contohnya di sini, misalnya 2.500 ya kan di sini gambar ini. Nah, tarik saja alirannya apa? Apakah termasuk radial atau mixer, misalnya radial di sini. Berarti efisiensinya sekitar sini, jadi 93.
Nah, bila NS-nya diketahui 2500 misalnya, jenis flow-nya itu adalah radial, maka efisiensi pompanya dengan sendirinya tanpa kita menghitung bisa diketahui. Ya. Kemudian para mahasiswa, efisiensi pompa itu tidak hanya tergantung dari NS atau kecepatan spesifik, tetapi juga sangat dipengaruhi ukuran fisis dari pompa itu, khususnya pada selang atau pipa. Karena pipa, diameter pipa itu kan sangat memengaruhi laju aliran, kan? Nah, laju aliran ini pun memengaruhi efisiensi juga. Efisiensi pompa itu akan bertambah atau meningkat dengan meningkatnya kapasitas. Nah, kapasitas itu adalah bicara tentang debit. Debit semakin tinggi, maka efisiensi pompanya semakin tinggi. Dan sebaliknya. Oke. Lanjut. Nah, ini adalah apabila kita mengetahui kapasitas dari pompa dalam satuan galon per menit, GBM itu galon per menit ya. Kemudian kita mengetahui NS-nya, ini GBM itu galon per menit. Ini adalah NS, ini NS 2000, ini 1800, 600, 500, dan ini efisiensi. Tanpa kita hitung pun, apabila diketahui kapasitasnya, diketahui NS-nya, maka efisiensi pompa itu bisa diketahui. Satu contoh misalnya, ada pompa dengan kapasitinya adalah 2500 misalnya, kemudian NS-nya katakanlah 1800 misalnya, ya. Nah, ini 2000 kan di sini, jadi di sini aja lah, sekitar di sini lah. Berarti berapa efisiensinya? Jadi sekitar di sini, antara 80% sampai 90% berapa? Ya 86 ya, 86% efisiensi. Tanpa kita menghitung dari grafik ini, dari tampil ini, kita grafik ya, bukan tampil, diketahui. Oke, sampai sini tidak ada masalah. Kita lanjut ya. Nah, kita berlatih untuk soal yang kedua. Apabila ada pompa yang beroperasi dengan kecepatan rotasi sebesar 2150 rpm, laju alirannya adalah 1800 galon per menit untuk melawan head sebesar 340 feet, tentukan berapa efisiensinya. Nah, kita bahas ya. Kita ketahui NS-nya itu berapa? NS-nya kan belum diketahui kan? Maka NS-nya harus dicari dulu. Biasa kita hitung N-nya di sini per pangkat 0,5 per 340 feet, pangkat 0,75. Maka diketahui NS-nya. NS-nya ketemu 1152. Kemudian Q-nya di dalam soal sudah diketahui itu adalah 1800 galon per menit. Efisiensinya tanpa kita ketahui, tanpa kita hitung, maaf, itu bisa diketahui. Caranya seperti ini. Nah, gitu ya. Q-nya tadi berapa? 1800. Sini ya. Kemudian NS-nya 1150 ya. Sekitar sini aja lah. Sama dengan ini. Nah, sekitar 80 sekian. 82% dari grafik tadi. Anda paham ya? Nah, demikian para mahasiswa yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, saya berpesan agar Anda membaca buku Ajar Pompa dan Anda berlatih soal tentang pompa yang saya kirimkan kepada Anda agar capaian pembelajaran bisa tercapai.
Dan seperti biasa, kuis akan saya berikan kepada Anda, dan Anda wajib mengerjakan sebagai bukti Anda mengikuti perkuliahan pada minggu yang ke-13 ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.